Bro and sis yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bambang Ritanto. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 yang mengisahkan bagaimana Yesus berhadapan dengan orang yang mengalami telinga yang gagap dan tuli. Saya terkesan dengan ayat 33 yang menyatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Bro and sis yang terkasih, melalui kejadian dalam Injil itu, Yesus semakin jelas menyatakan bahwa dirinya bukan seorang Yahudi yang picik, yang mau berpegang mati-matian pada peraturan ataupun adat istiadat bangsanya. Ia bukan manusia yang memandang rendah orang-orang yang dianggap kafir oleh bangsanya. Ia justru manusia yang mau merobohkan segala tembok pemisah antar manusia. Sebab Allah Bapanya hanya satu dan bagi semua orang tanpa kecuali. Namun untuk menangkap kebenaran ini, manusia harus membiarkan dirinya dilepaskan dari pengaruh roh kepalsuan. Dari ketulian dan dari bahasa yang sesungguhnya menjadikannya bisu ataupun gagap. Dalam perjalanan Yesus kembali dari Tirus, Yesus menuju Danau Galilea. Namun sebelum ia sampai ke sana, ia lewat daerah Dekapolis dulu. Daerah itu pernah dikunjungi oleh Yesus, malah sudah mendengar berita tentang Yesus yang disebarluaskan oleh orang gila yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Namun dapat diperkirakan bahwa dalam perjalanannya dari utara itu, Yesus singgah di bagian utara Dekapolis, bukan di daerah yang berdekatan dengan Gerasa yang letaknya agak ke selatan. Yesus didatangi oleh orang-orang dari daerah itu dan diminta oleh mereka agar meletakkan tangan atas seorang tuli dan gagap. Dari perbuatan itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang itu mendekati Yesus sebagai pribadi yang berkuasa menyembuhkan. Namun yang amat simpatik ialah bahwa orang-orang itu mau menjadi perantara bagi orang cacat yang mereka bawa ke hadapan Yesus. Mereka jelas-jelas berperhatian terhadap orang tuli gagap itu, entah apa sebabnya. Lalu terjadilah hal yang menarik. Yesus memisahkan orang cacat itu dari kelompok orang yang membawa kepadanya. Yesus mau sendirian dengan orang cacat itu. Baru setelah itu ia mulai bertindak sebagai penyembuh. Sebagai orang yang selalu tajam pengamatannya terhadap diri sekitarnya, dunia sekitarnya, Yesus tahu bahwa orang gagap ialah orang yang pasti terganggu pendengarannya. Maka mula-mula ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Baru setelah itu, Yesus menghadapkan kasus itu kepada Bapanya yang di surga sambil menarik nafas mendalam. Dan akhirnya mengucapkan sepatah kata saja, terbukalah. Seluruh kegiatan Yesus itu nampak amat sederhana dan tanpa kesulitan. Namun jelas bahwa Yesus bertindak dengan sepenuh hati. Hal itu ditegaskan dengan menariknya nafas dalam-dalam. Yesus tidak segan menunjukkan emosi hatinya secara lahiriah. Dirinya menyatu dengan tindakan lahiriah. Maka terbukalah telinga orang itu dan terlepas pula pengikat lidahnya. Telinga beres memungkinkan manusia mulai berbicara tertib kembali. Jadi pokok penyakit yang gagap itu
terletak pada telinganya yang selama ini tidak beres. Ia tidak mendengar, maka ia tidak berbicara dengan baik juga. Bahwa penyembuhan orang tuli gagap itu boleh dipandang sebagai suatu hal yang perlu dialami setiap orang yang mau mengenal dan mengikuti Yesus. Setiap orang yang sungguh-sungguh berminat mengikuti Yesus dalam perjalanannya harus terbuka hatinya terhadap setiap manusia, biarpun manusia tertentu tersingkir dari manusia kebanyakan. Selain itu, setiap orang yang mau mengikuti Yesus dalam arti yang sebenarnya, yaitu mau bersatu dengannya dan searah, sesemangat dengannya, harus berani meninggalkan cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang hanya manusiawi. Sebab apa yang sangat dicintai manusia belum tentu dicintai tidak sejiwa dengan Allah pula. Orang tuli ialah orang yang terganggu pendengarannya. Ia mempunyai telinga, namun ada suatu gangguan yang tidak memungkinkan mendengar dengan baik. Ia mungkin sama sekali tidak mendengar apa-apa. Orang yang tidak mendengar dengan baik, dengan sendirinya tidak mungkin berbicara dengan baik. Melalui bacaan ini saya merasa bahwa saya menjadi orang yang tuli gagap dan ada rintangan dalam diri saya yang tidak memungkinkan saya menerima pesan pribadi dari pihak Yesus. Saat Yesus membawa murid-murid ke daerah orang kafir, menghadapkan mereka pada situasi yang serba baru, serba tidak cocok dengan pemikiran, dengan perkataan mereka selama ini, Yesus seolah memisahkan mereka dari orang-orang sebangsanya untuk mulai proses penyembuhan mereka. Dalam usaha itu, Yesus pasti bukan sekali saja mengambil napas dalam-dalam, sebab ia melihatkan seluruh dirinya dalam proses penyembuhan orang-orang yang begitu dekat dengan hatinya. Seluruh perjalanan di daerah kafir merupakan bagi Yesus suatu usaha berupa efata, yaitu usaha untuk membuka telinga dan mulut para pengikutnya, agar mereka akhirnya mampu mendengarkan bicara Yesus dan dengan tepat dan mulai bicara tentang Yesus dengan tepat pula. Bro and sis yang terkasih, saat itu saya senang mendengarkan renungan kitab suci. Kumpulannya cukup banyak dan sekedar saya kumpulkan saja. Saya kurang mendalami firman secara pribadi, hanya mendengarkan saja, tidak ada kesan mendalam di dalam hati. Setelah mengikuti bimbingan kitab suci, saya menyadari bahwa membaca kitab suci harus dengan cermat dan teliti, karena ada banyak hal yang harus dicari maknanya dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana melalui firman Tuhan, saya mencoba mendengarkannya, apa pesan pribadi yang Tuhan berikan kepada diri saya yang harus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyadaran yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Kami mengalami gagap dan tuli terhadap firman-Mu ya Yesus. Berilah kiranya kami kemampuan untuk dengan setia mendengarkan dengan baik dan benar, sehingga terbukalah telinga kami dan terlepas pula pengikat lidah kami. Terima kasih ya Yesus atas karunia-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Salam sukacita, berkah dalam.